Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi bermanfaat dan berguna bagi orang lain di sekitar kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan melakukan absen. Yang namanya Bapak panggil, harap katakan hadir ya. Kun Fatabu Salah, Hadir Pak, Muhammad Rasya, hadir, Muhammad Damar. hadir. Hari ini hadir semua yang beranggotakan 30 orang. Halo semuanya, sebelum kita mulai, siapa yang masih ingat koperasi itu apa sih intinya? Coba satu kata aja. Gotong royong Pak. Tepat. Hari ini kita akan naik level, kita bedah koperasi lebih dalam. Ternyata koperasi itu punya banyak wajah. Oke, yang pertama itu kita akan belajar penggolongan koperasi. Coba bayangkan, kamu mau buka warung. Warung itu bisa kamu buka sendiri atau bareng tetangga satu RT atau bahkan seluruh kecamatan. Koperasi pun juga begitu. Kita kenal koperasi berdasarkan siapa anggotanya dan seberapa luas jangkauannya. Kalau dilihat dari anggotanya, ada koperasi primer dan sekunder. Menurut kalian kira-kira yang primer itu anggotanya siapa ya? Orang-orangnya langsung Pak. Betul. Primer itu anggotanya manusia langsung, minimal 20 orang. Sedangkan sekunder, anggotanya itu koperasi lain. Contohnya itu pusat koperasi atau induk koperasi. Sekarang dari wilayahnya, ada yang cakupannya sekecil desa, ada yang seluas Indonesia. Ada yang tahu namanya apa aja? Ada Pak, yang pertama koperasi primer, pusat, gabungan, sama induk Pak. Betul. Lalu yang kedua itu ada bentuk koperasi. Oke, lalu ada bentuknya ya. Oke, sekarang kalau kamu punya usaha kecil, kamu tuh perlu badan hukum apa enggak sih? Nah, koperasi pun punya bentuk resmi. Ada dua. Yang pertama itu koperasi primer, yang kedua itu koperasi sekunder. Tapi dari skala, apa yang familiar? Yang familiar adalah KUD. Apa sih itu KUD? KUD itu adalah koperasi unit desa. Siapa yang pernah dengar di sini? Saya Pak, saya pernah dengar, tapi dengar doang nggak tahu apa itu. Nah, KUD itu contoh koperasi yang bentuknya sudah berbadan hukum resmi, jadi sudah dilindungi oleh undang-undang. Sekarang pertanyaannya adalah
Kalau koperasi belum berbadan hukum, aman apa enggak sih menurut kalian? Aman Pak. Lalu kita masuk ke jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi itu bagian yang paling seru. Jenis koperasi itu seperti menu restoran, beda kebutuhan, beda jenisnya. Sekarang saya tantang kalian tebak. Kalau petani butuh koperasi, kira-kira koperasi apa yang cocok untuk petani? Koperasi pertanian atau koperasi produksi Pak? Mantap. Ada koperasi konsumsi, beli kebutuhan sehari-hari, barang jadi lebih murah. Lalu ada koperasi produksi, para perajin atau petani produksi barang. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, seperti tabungan, pinjam uang. Yang keempat ada koperasi jasa, seperti layanan barang, angkutan, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada koperasi serba usaha. Itu adalah koperasi penggabungan dari semua usaha. Coba sekarang kalian pasangkan koperasi. Coba sekarang kalian pasangkan koperasi di sekolah kita termasuk jenis apa? Koperasi konsumsi atau serba usaha Pak? Betul. Jadi itulah materi yang dapat Bapak sampaikan. Oke, kita tutup dengan permainan kecil ya. Saya sebutkan ciri-cirinya. Kalian bisa tebak jenisnya, siapa cepat angkat tangan ya. Soal pertama yaitu anggota koperasi lain bukan orang per orang. Ini termasuk koperasi apa? Sekunder Pak. Betul. 100 poin untuk Narasya. Yang soal kedua yaitu para pengrajin batik bersatu bikin produk bernama Bersama ya. Soal kedua, para pengrajin batik bersatu bikin produk bersama. Ini namanya koperasi jenis apa? Produksi Pak. Betul. 100 poin untuk Tata. Lalu soal yang ketiga ada melayani simpan dan pinjam uang untuk anggota. Ini namakan koperasi apa? Simpan pinjam Pak. Betul. 100 poin untuk Nadamar. Hebat ya semua anak-anak. Jadi sekarang kalian sudah tahu koperasi bukan cuma satu wajah. Dia punya golongan, bentuk, jenis yang bermacam-macam sesuai kebutuhan masyarakat. Tugas kita kenali dan manfaat yang paling tepat. Karena waktu sudah menunjukkan akhir jam pelajaran, maka Bapak akhiri waktu Bapak di sini. Sebelum pulang, mari baca doa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai.
selesai. Bapak izin pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.